ketika Pak Prabowo mau pergi ke Cina, Indonesia tuh diserang habis-habisan dengan demonstrasi karena tujuannya pengen kasih tahu, "You nggak bisa, you gabung ke sana." Tapi Pak Prabowo akhirnya pergi. Dia pengen menunjukkan bahwa gue kuat, gue independen, gue bisa. And is it the right move? Saat negara ini lagi memungut serpihan kaca, lagi membersihkan jalan dari kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus atau yang dikenal dengan Agustus Kelabu kemarin, tiba-tiba saja sebuah ledakan informasi kembali menghantam ruang publik kita. Kali ini ledakan itu tidak datang dari jalanan yang terbakar, melainkan dari sebuah studio podcast yang senyap. Pada Selasa 9 September 2025, pengamat terorisme Ulta Levenia Nababan menyalakan sebuah bom atom informasi. Ulta mengungkapkan percakapan pribadinya dengan seorang menteri di era Presiden Jokowi. Ceritanya singkat, padat, dan terus terang ya teman-teman, membuat bulu kuduk saya itu merinding. Jadi, sang menteri, kata Ulta, pernah didatangi oleh seorang deputi CIA. Jadi ini level deputi ya teman-teman, bukan level agen lapangan. Dalam sebuah jamuan makan siang, pejabat intelijen Amerika itu secara gamblang mengucapkan terima kasih karena sang menteri telah berhasil menggagalkan rencana Indonesia untuk masuk ke BRICS pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Saat itu Ulta dengan nalar sebagai seorang analis dan kepekaannya sebagai seorang analis geopolitik bertanya kepada sang menteri bagaimana CIA bisa tahu detail level keputusan strategis di Indonesia. Dan itu justru ada di lingkaran istana. Jawaban sang menteri adalah sebuah pengakuan yang justru menurut saya menelanjangi kedaulatan kita. Semua urusan kita sudah diawasi, dipantau mereka baik di dalam maupun di luar negeri. Pak Menteri itu cerita langsung kepada, jadi kita hadap-hadapan, tapi ada orang lain juga kiri kanan gitu. Cuman saya mendengar langsung gitu bahwa deputi CIA datang kepada dia, mengajak dia untuk makan siang, mengatakan bahwa terima kasih Anda telah mengurungkan niat Presiden Jokowi saat itu. Saat itu beliau udah menjabat juga sebagai seorang lah gitu, untuk bergabung dengan BRICS. Habis itu pertanyaan saya tuh ke beliau, gimana mereka tahu ya Pak ya gitu. Udah kamu tuh nggak usah nggak usah nggak tahu, kita kan semua urusan kita di watching, di surveillance, diamati oleh mereka gitu, baik dalam atau luar negeri. Nah, teman-teman, mari kita berhenti sejenak dan meresapi baik-baik pernyataan ini. Saya pribadi memilih untuk percaya dulu pada kesaksian Ulta. Mengapa? Karena risiko yang ia ambil dengan membongkar fakta ini ke publik sangatlah besar. Nyawanya, karirnya, semuanya dipertaruhkan. Ia tidak akan melakukan ini tanpa keyakinan penuh. Oke, jika kita menerima pengakuan Ulta ini sebagai sebuah kebenaran, maka seluruh narasi operasi sabotase yang pernah disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang kita saksikan selama ini terpaksa ya memang harus ditulis ulang. Saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase struktural dan dilakukan oleh pemerintah kepada presiden. Hasilnya nanti saya kasih lihat hasilnya. Siapa yang jelek? Presiden lagi. Mereka ini hebat mendesain ini. Saya ini bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan. Sudah nggak tahan supaya anaknya naik. Ini bukan lagi soal kepentingan di dalam negeri, perebutan kekuasaan atau pertarungan antara oligarki, tapi ini adalah sabotase struktural yang mendapatkan sutradaranya dari luar negeri, dan dalam hal ini kalau Ulta benar, justru dari markas CIA. Kalau teman-teman sudah menonton konten saya terkait dengan analisis jika Gatot benar ada sabotase struktural yang dilakukan oleh geng Solo dalam pemerintahan Prabowo, maka memang dengan pengakuan Ulta yang terbaru, kita harus mengubah cara berpikir dan cara analisisnya. Yang pertama,
Ucapan terima kasih dari Deputi CIA bukanlah basa-basi diplomatik. Itu pasti teman-teman. Itu adalah sebuah konfirmasi misi. Itu menyiratkan adanya komunikasi, koordinasi, dan penugasan yang telah diberikan kepada menteri tersebut untuk menggagalkan agenda strategis nasional Prabowo. Dengan kata lain, menteri yang tidak disebutkan namanya ini bukan lagi sekadar pejabat yang pro-barat. Ia berfungsi sebagai aset atau, ini yang paling berbahaya, agen CIA di dalam Kabinet Republik Indonesia. Dan pada akhirnya jadi lengkap ya teman-teman, Pak Prabowo itu seperti dikepung dari dalam dan dari luar. Di dalam, seperti yang disampaikan Pak Gatot, ada sabotase struktural. Sementara dari luar, kebijakan-kebijakan strategis kita justru dipantau oleh negara lain. Jadi ada serangan dari dalam dan juga ada serangan dari luar. Pak Prabowo seperti sedang dikepung. Dampak yang kedua adalah sabotase struktural yang disampaikan oleh Pak Gatot itu justru ada motif geopolitiknya. Jadi selama ini kan kita mengira rentetan krisis, kenaikan PPN, kelangkaan gas, penundaan CPNS, ada kasus pagar laut, ada kerusuhan Pati, ada pemblokiran rekening oleh PPATK adalah bagian dari sabotase struktural untuk menjatuhkan Prabowo secara internal atau berusaha untuk memancing kemarahan rakyat terhadap Pak Prabowo. Selama ini juga kita meyakini bahwa salah satu sosok yang berusaha untuk melakukan sabotase itu adalah peran dari oligarki dan mafia. Dan mafia yang sering disebut-sebut terlibat adalah Reza Khalid. Tapi pengakuan Ulta ini memberikan motif justru yang jauh lebih besar. Nah, pemerintahan Prabowo yang mengusung semangat sosialisme nasionalis dibaca sebagai usaha untuk membawa Indonesia keluar dari orbit barat dan menjadi pemimpin di antara negara-negara non-blok atau bahkan condong ke blok timur. Jadi bagi Washington ini adalah alarm berbahaya bagi mereka. Tujuannya bukan sekadar menjatuhkan Prabowo, tapi juga untuk membuatnya sibuk, lemah, dan terus-menerus disibukkan oleh krisis-krisis di dalam negeri sehingga tidak punya waktu, energi, atau stabilitas politik untuk menjalankan agenda luar negeri yang berdaulat. Setiap kerusuhan di jalanan Jakarta sampai ke NTB kemarin itu adalah cara untuk memastikan bahwa perhatian Prabowo terkunci di dalam negeri, bukan di panggung dunia. Dan sepertinya Pak Prabowo itu membaca itu. Makanya sehari setelah kerusuhan, sehari setelah konferensi pers yang sangat bersejarah itu di istana, dia langsung terbang ke Cina untuk duduk sejajar bersama Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong-un. Sekarang kita masuk ke dampak yang ketiga. Inilah dampak yang paling mengerikan bagi Presiden Prabowo saat ini. Kabinetnya yang gemuk diisi oleh banyak sekali pejabat dan menteri warisan era Jokowi yang sebagian kerap disebut sebagai geng Solo. Dulu ini dilihat sebagai langkah rekonsiliasi politik. Namun sekarang setelah pengakuan Ulta, setiap wajah dari rejim lama ini di dalam kabinet Prabowo harus dilihat dengan kecurigaan yang maksimal. Jadi ini konsekuensi logisnya teman-teman. Ini baru satu menteri yang terungkap. Bagaimana dengan yang lain? Maka kita pun wajib untuk mempertanyakan. Pertama, apakah Menteri Keuangan yang bersikeras menaikkan pajak yang tidak populer sedang menjalankan agenda pelemahan ekonomi dalam negeri? Atau misalnya Menteri ESDM yang seolah tak berdaya menghadapi mafia migas sebenarnya sedang melindungi aset asing? Atau misalnya apakah para pejabat di lembaga pertahanan dan intelijen yang loyal pada rejim lama sebenarnya memberikan laporan ganda ke markas CIA? Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya teman-teman. Tapi yang jelas bahwa kabinet rekonsiliasi yang diusung oleh Presiden Prabowo kini terlihat seperti kuda Troya raksasa yang ia tarik sendiri ke dalam bentengnya. Dan kalau benar terjadi seperti ini, maka Pak Presiden Prabowo ini sangat disayangkan ya teman-teman. Padahal dia adalah seorang patriot yang sejati, nasionalis, seorang mantan jenderal yang doktrin utamanya adalah kedaulatan dan kehormatan bangsa. Namun terpaksa ia harus menerima kenyataan pahit bahwa perang sesungguhnya itu tidak terjadi di perbatasan, melainkan di meja rapat dalam kabinetnya sendiri. Namun jika ia tidak melakukan apa-apa, ia sama saja membiarkan pisau menempel di punggungnya setiap hari. Perang Presiden Prabowo saat ini bukan lagi hanya melawan para perusuh di jalanan atau oligarki serakah. Perangnya adalah perang sunyi untuk merebut kembali kedaulatan dari dalam pemerintahannya sendiri. Kerusuhan Agustus Kelabu kemarin hanyalah gejala dari penyakit kronis yang ternyata jauh lebih besar.
negara kita kemungkinan besar telah disusupi di level tertinggi. Dan di sini kita bisa memahami dan mengerti mengapa kemudian Pak Prabowo membentuk kabinet dalam kabinet. Kesannya ini seperti akan memecah belah, tapi justru dalam kabinet khusus inilah Prabowo membentengi dirinya karena diisi oleh orang-orang yang terpercaya dan orang-orang yang loyal. Jika teman-teman bertanya, jika teman-teman berprotes, mengapa banyak orang loyalis Prabowo itu yang justru menjadi simpul penting dalam pemerintahan? Bisa jadi jawabannya adalah itu, untuk membentengi diri dari pengaruh, sabotase, dan infiltrasi dari luar. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan strategis itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Sebab kalau tidak, pasti semuanya akan disabotase. Maka dari sini sekali lagi teman-teman kita melihat bahwa Pak Prabowo ini sedang dikepung dari luar maupun dari dalam. Dari depan, dari samping, kiri, kanan, bahkan dari belakang. Presiden harus menari dengan lidah di antara para pengkhianat, membersihkan istana dari dalam secara senyap sambil terus berpura-pura semuanya baik-baik saja di depan publik. Tapi sebenarnya di dalam pikirannya, di dalam hatinya itu terdapat kompleksitas dan kerumitan yang mungkin saja ia tidak bisa ungkapkan. Ini adalah pertarungan yang sepi bagi Pak Prabowo, menegangkan dan akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi macan Asia yang berdaulat atau selamanya menjadi pion dalam papan catur kekuatan besar dunia. Karena itu sebagai rakyat kita mungkin hanya bisa berdoa ya teman-teman, semoga Pak Prabowo selalu sehat selalu dan terhindarkan dari segala macam gangguan, sabotase, infiltrasi, ataupun niat jahat dari orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya.